A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asadis idza kabirta wabtada'ta tastaghilu wa 'alaika bi musa'adati walidayka. Ketika kamu sudah dewasa, sudah besar dan memulai untuk bekerja dan sudah bisa bekerja, fa'alaika bimusa'adati walidayka, maka sebaiknya kamu membantu kedua orang tamu. Wabdhul fiha ghayatas istita'atika, dan kerahkanlah semua usahamu, semua daya upayamu untuk membantu kedua orang tuamu, entah dengan cara membantu pekerjaan ayah ya, atau membantu pekerjaan ibu, sehingga ketika kita membantu pekerjaan ayah kita akan belajar caranya bekerja. Contohnya ayahnya adalah pedagang, kita ikut jaga toko ataupun membantu kulaan, mengantar barang dan lain sebagainya. Kita mempunyai pekerjaan sendiri dan hasilnya sebagian diberikan kepada orang tua ya. Samping masuk kepada kita, ada yang disisihkan kepada orang tua. Walaupun sedikit, uang pancen awal-awal itu hasilnya memang sedikit ya. Dan juga kita mempunyai kebutuhan sendiri, sehingga kebutuhan kita bisa kita usahakan sendiri, kita bayar sendiri, kita penuhi sendiri, sehingga tidak merepotkan orang tua. Wa'tani bibiri umika aktsara min abika, dan berikan perhatian yang lebih untuk membantu ibumu lebih dari membantu ayahmu. Karena agamu syafaqatan, karena ibumu orang yang paling sayang kepadamu. Wa syadda minhu ta'aban fi tarbiyatika, dan orang yang paling payah, yang paling susah, yang paling bekerja keras dalam merawatmu. Wajah rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki sowan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku baiki, untuk aku apii, untuk aku berbuat baik padanya? Qala ummuka. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, terus siapa lagi? Qala ummuka. Kemudian ibumu. Qala summa man. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, terus siapa lagi? Qala ummuka. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, kemudian siapa lagi? Qala abuka. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, ayahmu. Jadi ibu ping telu, ibu 3 kali, kemudian bapak. Makanya neng nyanyian anak PAUD itu satu-satu aku sayang ibu ya. Pertama ibu, dua-dua juga sayang ayah. Tingkatannya ibu ping 3 itu yang lebih dihormati daripada bapak, apalagi daripada yang lain. Kita harus sayang dengan ibu, harus mencintai ibu, mengalahkan semua orang ya. Artinya ya setelah mencintai Allah dan Rasulnya. Wa idza mata hadul walidaini aqilahuma faj'al walad ayya birahmah bid'awal istighfar. Ketika salah satu orang tua atau kedua orang tua sudah meninggal, maka seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua dengan cara yaitu mendoakannya dan memintakan ampunan kepada Allah untuknya.
Jadi bentuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu mendoakannya ya, yaitu setelah sholat seperti mendoakannya Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kirim doa ya, membacakan Fatihah, membacakan Yasin, membacakan tahlil, kemudian mengirimkan pahala kepada orang tua ya, pahala mengaji, pahala mengajar mungkin ya, pahala membaca Quran, dan juga sedekah atas nama kedua orang tua. Wasadaqati anuma, dan sedekah atas nama kedua orang tua. Wafil hadis salah rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dan di dalam hadis ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian lelaki tersebut bertanya, ya Rasulullah, hal bagi alain biri abisya'an abirru ma bi ba'da Fatimah. Wahai Rasulullah, apakah aku masih bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana kedua orang tua aku sudah meninggal? Qala na'am. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. As-salatu alaihima, yaitu mendoakan keduanya, wal istighfar lahuma, dan memintakan ampun untuk keduanya, wa infadhu ahdihima, dan meloloskan atau memenuhi janji-janji kedua orang tua ketika belum terpenuhi ya, atau mungkin utang-utang orang tua di sahur, atau janji-janji orang tua kepada orang lain yang belum terpenuhi semasa hidupnya, kemudian kita penuhi, kita laksanakan. Kemudian rencana-rencana yang baik dari orang tua juga kita penuhi, kita laksanakan, kita realisasikan. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-temannya kedua orang tua. Wasilaturrahim, wasilaturrahim la tusallu illa bima, yaitu silaturahim kepada teman-teman atau murid-murid, kalau punya murid ya, atau saudara-saudara dari kedua orang tua ya. Mengunjungi teman-temannya orang tua kita itu sama saja kita birrul walidain. Membaiki teman-temannya kedua orang tua kita itu sama juga birrul walidain. Bila kumta bibirri walidayka anil taridullah ta'ala, ketika kamu mau birrul walidain, membaiki kedua orang tua, maka kamu akan menerima ridhonya Allah, relanya Allah, ridhonya Allah. Wasabwal azim, dan pahala birrul walidain baik orang tua itu sangat agung sekali. Wabil hadis ridhul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain, ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah, bencinya Allah itu juga terletak pada bencinya kedua orang tua atau marahnya kedua orang tua. Afil hadil akhar fil walid afdhalu minas salat was sadaqah was shaum wal haji wal umrah wal jihad fisabilillah. Dalam hadis lain terangkan bahasanya birrul walidain itu baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sayang kepada orang tua, cinta kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu lebih utama daripada sholat, sedekah, puasa, haji, umrah, jihad fisabilillah. Wasaufa yabiruka auladuka fil mustaqbal, ketika kamu mau berbuat baik kepada orang tua, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu masa mendatang. Kama fil hadis birru abakum tabarrakum abnaukum, seperti halnya keterangan dalam hadis, berbuat baiklah kepada orang tuamu maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Wa amma uqul walidain fa min akbarudz dzunub, adapun durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar, dosa yang sangat besar. Berani kepada orang tua, menyakiti orang tua ya,
durhaka kepada orang tua. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akbar kabar al-syabbillah wa pukul walidain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah. Dan yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala aidan iyyakum wa qul wa'tan fa inna ra'sa yujadu min masirati alfi amin wallahi la jidwa akun wala qati rahimin. Dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah durhaka kepada orang tua, karena sesungguhnya bau surga itu bisa ditemu perjalanan 1000 tahun. Saking semerbake bau surga ya. Mungkin gemerlape berdua surga itu jarak jauh itu bisa dirasakan. Wallahi la yajiduha akun. Demi Allah, orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan merasakan bau surga. Wala qati'ur rahimin, dan juga orang yang memutus silaturahim itu juga tidak bisa menemukan bau surga, merasakan bau surga. Berarti jaraknya orang yang berani kepada orang tua, orang yang memegang silaturahim itu sangat jauh dengan surga ya. Waqala aidun, dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mal'unun man aqwalihi, terlaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wa idza hasal minka zallatun nahwa walidayka, la sebagai iki akhlake balik menah ya, iki akhlake anak kepada orang tua. Kalau orang tua harus sering memaafkan kepada anak ya, sering memaklumi kepada anak ya. Sering mendoakan kepada anak ya, ketika ada kesalahan-kesalahan ya, memaklumi, memaafkan, supaya anak kita juga hidupnya akan selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia di akhirat ya. Kita pernah kita setir ya, kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan. Caranya dengan halus, dengan cara yang halus, karena cara yang halus sering diterima, kecuali memang dia melanggar sesuatu yang berat dengan cara yang kasar tidak apa-apa. Tapi seorang orang tua itu harus mempunyai kasih sayang. Bentuk kasih sayang adalah memaafkan dan memaklumi. Wa idza hasal minka zallatun nahwa walidayka fabadir bitalafil minhuma. Ketika kita mempunyai salah kepada kedua orang tua, maka cepat-cepatlah minta maaf kepada kedua orang tua. Mazalah fi hayat, selama keduanya masih hidup. Wahid nafsaka ala ta'uda ila misliha, terbicara kepada dirimu untuk tidak mengulangi lagi. Fa inna uqubatal uquq mu'ajjalatan fid dunya, karena siksa atau hukuman berani kepada orang tua akan disegerakan di dunia. Jadi hukuman yang disegerakan di dunia, di samping nanti di akhirat juga dihukum, adalah berani kepada orang tua. Jadi anak yang berani kepada orang tua maka akan hidupnya akan sengsara ya, morat maret ya, jambu kletok istilahnya. Kecuali kalau mempunyai salah kepada orang tua kemudian sudah meminta maaf ya, minta maaf kepada orang tua, atau ketika belum meminta maaf dan meninggal ya sering-sering mendoakannya ya. Karena memang disegerakan, tidak ada maksiat yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu seringnya tidak ada yang disegerakan kecuali adalah salah satunya adalah uququl walidain, dan kepada orang tua. La syama ba'da wafatil walidain, lebih-lebih ketika orang tua sudah meninggal, ini maka hukuman bisa disegerakan. Kalau sudah begitu gimana ya? Minta maaf kepada orang tua yang di kuburan atau mendoakannya ya. Wa fil hadis kullu dzunubi akhirullahu minha masya'ila mungkin.
dosa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hukumannya sampai di hari kiamat. Illa uqal walidain, kecuali orang yang durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu lisaibi fil hayat qabla al-mamat. Sungguhnya Allah akan menyegerakan orang yang berani kepada orang tua pada waktu dia hidup sebelum dia mati. Wajah rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'a al hijrah. Ada sebuah cerita, yaitu seorang laki-laki pergi sowan ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta baiat untuk hijrah, untuk pergi ke Madinah ya. Wa qala ma jituka hatta abqaitu walidayya. Kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, saya datang kepadamu sampai orang tuaku itu menangis. Jadi dia mau sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi pas sowan itu orang tuanya tidak mau, tidak ridho, artinya ya tidak boleh hijrah sampai dia menangis. Jawaban Kanjeng Nabi, faqala irji ilaihima fadhikhuma kama baitahuma. Gak usah hijrah kamu, wes kembali aja kamu ke kedua orang tuamu dan senangkanlah hatinya, buatlah keduanya tertawa sepertinya tadi kamu buat menangis. La syai'a asarra lil wadin min ayyara waladuma qurrata'an baran muti'an. Tidak ada hal yang paling menjadikan senang kepada kedua orang tua melebihi dia bisa melihat anak-anaknya yang menjadi buah hati. Dia melihat anaknya berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya dan taat kepadanya ya, manut kepadanya, adiban dan juga mempunyai tata krama, najiban kemudian cerdas. Fasaid antakuna kadzalik, maka berusahalah kamu menjadi anak yang seperti itu, yaitu berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, mempunyai tata krama dan juga cerdas. Fatlub minhuma du'a hatta tablugha ghayata amalika, dan mintalah kepada kedua orang tua untuk mendoakanmu sehingga kamu bisa mencapai cita-citamu. Jadi bahaya sekali orang yang berani kepada orang tua ya. Jadi hukumannya adalah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia disegerakan hukumannya, yaitu mungkin hidupnya itu murat maret, rezekinya murat maret ya, anaknya nakal, naudzubillah min dzalik semua itu. Dan nanti di akhirat juga ditambah siksa berani kepada orang tua. Makanya ketika kita salah kepada orang tua itu kita harus meminta maaf. Dan sebagai orang tua itu harus legowo ya, sakit hati lah, lalu memaafkan setelah mendoakan ya. Mbek anake anake teh apik ya engko balik ning awake kan. Wabil hadis, dan ini juga meminta doa kepada orang tua, ini mustajab ini, insyaallah dijabah. Wabil hadis doaul walid li waladika doan nabi li ummati. Dalam hadis terangkan bahwasanya doanya orang tua kepadanya seperti doanya nabi kepada umatnya. Kisah sontak bikiyatun, kisah nyata inspiratif mengenai tentang orang tua ya, cinta kepada orang tua. Karena Sayyidina Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihissalam baran biwalidayhi. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim itu nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Falamma balawa umru salata asyara sanatan qala, ketika Ismail berumur 13 tahun, bapaknya yaitu Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma tara. Anakku, anak kecilku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Fandur ma tara, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kemudian Ismail menjawab, ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena mimpi seorang nabi itu wahyu, dan itu benar-benar nyata. Itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda ketika mimpi kita, ya. Mimpi kita itu mungkin bisa bunga tidur, ya. Bunga tidur. Mungkin dari setan, atau mungkin separuh-separuh, ya. Mungkin benar, mungkin salah, ya. Tapi kalau Nabi itu pasti benar. Orang soleh bisa benar, ya, bisa tembus, ya. Jadi benar. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ismail menjawabnya, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu. Kersane kula disembelih. Abi, bapak kersane. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, sembelihlah aku. Satajidini insyaallah menasabin. Umur 13 itu. Insyaallah kamu akan menemukanku dalam keadaan sabar, termasuk orang yang sabar. Pamtah salah Sayyiduna Ibrahim amra Rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Tuhannya, yaitu perintah Allah. Warada ibnahu, dan ingin menyembelih anaknya Ismail. Wa fi hadhihi sa'atir rohibah, pada keadaan yang genting ini, keadaan yang menegangkan ini, yaitu Nabi Ismail mau disembelih. Nabi Ismail ingat ibunya. Faqala li abi, kemudian Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, Nabi Ibrahim, ya abati ahkim ribati hatta la atoribu. Ayahku, kencangkanlah taliku. Jadi mau disembelih ditaleni, dan taliku berkencang hatta la atoribu, sehingga aku tidak bergerak-gerak. Fakshif anni sabi, kemudian bukalah bajuku hatta la siba sya'an min dami, sehingga pakaianku tidak terkena darah. Fatarahu ummi, kalau nanti terkena darah, ibuku nanti melihatnya. Wastadda khusdua, kemudian sangat sedih. Waqra ala ummi salam, kemudian aku titip salam kepada ibuku. Wan ra'aita antarudda qamisi 'alaiha faf'al. Ketika panjenengan berpendapat atau meyakini bahasanya mengembalikan bajuku kepadanya itu adalah hal yang baik, maka kerjakanlah. Fa'inna dzalik fi tasriyatun liqalbiha, karena mengembalikan bajuku itu akan menjadikan jadikan hiburan pada hatinya. Wa dzikri liwalidiha, wa dzikra liwalidiha, dan sebagai pengingat untuk anaknya. Fasarahu ala jabinihi, kemudian Nabi Ibrahim dibaringkan di atas lambung tubuhnya, yaitu miring. Wawada asikin ala halqihi, kemudian Nabi Ibrahim meletakkan pisau di tenggorokannya. Walakin lam ta'athir bihi, akan tapi pisau tersebut tidak bisa melukai tenggorokan Nabi Ismail. Biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa fadahullah bikabshin minal jannah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menebusnya, menggantinya dengan domba yang gede dari surga.
ada yang mengatakan itu adalah domba yang dombanya Qabil ya, dombanya Qabil, yang domba yang dihadiahkan Qabil, yang Qabil menghadiahkan kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian diambil oleh langit. Nah, pas zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini dibuat ganti dari Nabi Ismail. Berarti wis digorok itu. Berarti wis ditorokke, wis digorok. Tapi pesone rak pedas ya. Tidak mempan, kebal. Pada bahu Sayyidina Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut. Fangzur ayyuhal walad al-mahbub, maka lihatlah anakku sayang, kaifa birru Sayyidina Ismail wa sabruhu, bagaimana birrul walidainnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim dan sabarnya. Wa kaifa imtithalu Sayyidina Ibrahim amr rabbi, dan bagaimana menurutnya dan melaksanakan Nabi Ibrahim kepada perintah Tuhannya. Wa sabatu fi hadzal balam, dan tetap pendiriannya padahal dengan ujian yang sangat berat sekali. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu kathiral birri bi ummihi. Sayyidina Ali Zainal Abidin yaitu buyut Nabi Muhammad SAW, buyut atau cicit Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Hatta qalahu ba'du ashabi, sehingga sebagian teman-temannya itu berkata kepadanya, mengomentari kepadanya, anta barun nas bi ummika, wahai Said Ali Zainal Abidin, kamu adalah orang yang paling baik terhadap ibumu. Walimada mana roka takulu ma'aha, kenapa kami tidak pernah melihatmu makan bersamanya? Faqala na'am. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, iya, li'anni akhafu an tasbiqa yadi la ta'amin qad sabaqa ilahi aina, karena sesungguhnya aku takut tanganku itu mendahului makanan atau mengambil makanan, padahal ibuku itu menginginkan makanan itu, sampai seperti itu ya, sampai seperti itu baktinya Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada ibunya. Dia tidak mau makan bersama dengan ibunya, takut nanti dia itu mengambil makanan padahal ibunya itu kepengen makanan tersebut. Wa azamat ala tanawulihi, dan dia ingin untuk makannya. Fa aku nakot apat tuha, dan saya menjadi orang yang durhaka kepada Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin itu ngono tok wis diarani durhaka, ngono maksudnya. Ini tingkatan yang tinggi ya, walaupun kalau orang awam itu ya tidak durhaka ya, tapi dia merasa bahwa seperti itu saja itu sudah bisa nyenggol lah, nyenggol durhaka kepada orang tua, saking hati-hatinya ya. Memang gampangannya rajane wali kok, tidak ada sanad kewalian, sanad toreko kecuali lewat Said Ali Zainal Abidin. Jadi hal yang sangat biasa ya menurut kita, itu adalah hal yang sangat besar menurut Said Zainal Abidin ya. Mana nasilah hasanatul abrar sayyatul muqarrabin ya. Kebaikan orang baik itu ijik termasuk kejelekan orang yang parekar Gusti Allah. Ono hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Padahal dalam permasalahan sahabat Ummi Maktum kalau nggak salah ya,
dalam diabadikan di Al-Quran abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, orang buta yang sowan kepada kanjeng Nabi, padahal kanjeng Nabi pas waktu itu sibuk-sibuknya meladeni atau menghormati petinggi-petinggi Quraisy, bangsaan-bangsaan Quraisy. Dengan istihadnya kanjeng Nabi, biasanya ketika bangsaan-bangsaan Quraisy ini nanti dihormati terus masuk Islam, kemudian anak buahnya, suku-sukunya ya, kabilah-kabilahnya, kaumnya, masyarakatnya bisa ikut Islam semua. Tapi karena abasa wa tawalla, kanjeng Nabi mengo pada orang buta tersebut itu dieleke karo Gusti Allah. Walaupun secara orang biasa ya itu ya mungkin ya tidak berupa kesalahan, mungkin ya orang biasa. Kadang orang biasa itu kesalahan tapi orang yang tinggi orang biasa itu tidak salah, tapi cara orang yang tinggi kedudukannya itu salah. Seperti ini, dia merasa itu bisa menjadikan durhaka, walaupun ya ngomong biasa ya rasa sampai itu omnya sudah tinggi sekali. Cara jumlah Rasulullah SAW faqala Rasulullah hunahulang qadih tudir. Ada seorang laki-laki son kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, di sini ada anak yang mau mati. Yuqaulahu qul la ilaha illallah, yang diucapkan kemudian diucapkan padanya, ditalkin padanya, ucapkan la ilaha illallah. Wala satu ayakulaha. Akan tapi anak tersebut tidak bisa mengucapkannya. Qala alaisaka yaquluha fi halihati. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, apakah lafaz la ilaha illallah itu tidak diucapkan pada waktu dia hidup? Apakah dia itu tidak orang Islam atau tidak terbiasa mengucapkan la ilaha illallah? Qalu bala. Nggih kanjeng Nabi, pada waktu hidup dia yang mengucapkan la ilaha illallah. Qala fa manau minha inda mauti. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, kemudian apa yang mencegahnya ketika dia mau meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Qala fanahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu. Kemudian lelaki tersebut berkata bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bergegas berangkat mendatangi bocah tersebut, anak tersebut, dan aku juga mendatanginya bersamaan dengan kanjeng Nabi. Hatta atainal hulam, sehingga aku dan kanjeng Nabi mendatangi anak tersebut. Faqala ya hulam, kemudian kanjeng Nabi berkata, hei hulam, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala la astati'u an aqulaha, kemudian anak tersebut berkata, aku tidak bisa mengucapkannya ya kanjeng Nabi. Qala walima, kemudian kanjeng Nabi bertanya, kenapa? Qala biuquqi walidati, karena aku berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tuaku. Qala ahayatun hiya, kemudian kanjeng Nabi bertanya, apakah ibumu itu masih hidup? Qala na'am, nggih kanjeng Nabi. Qala adiruha, kemudian kanjeng Nabi berkata, hei para sahabat, datangkanlah ibunya. Fadarat, kemudian ibunya terus datang. Faqalah ara'aiti an law anna naran ajijat faqila laki illam tasyairah faqtau fi hadinah. Wahai, kemudian kanjeng Nabi berkata, wahai ibu anak ini, apakah kamu lihat itu ada api yang menyala-nyala? Kemudian aku tanyakan kepadamu, kalau kamu tidak mau memaafkan anakmu ini, jadi aku gak iso mati-mati. Bocah ora iso mati-mati, ora iso la ilaha illallah. Ora iso la ilaha illallah, dadi enten keloro kabeh. Kamu tidak mau memaafkan anakmu ini, kalau kamu tidak mau mensyafaati anakmu ini, maka aku akan lemparkan anakmu ini ke api itu.
Qalat idzan kuntu asfaulahu. Kemudian ibunya berkata, ya Nabi, saya akan maafkannya, memberikan syafaat kepadanya. Qala fa asyhidillah ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, berkata, fa asyhidillah, bersaksilah kepada Allah, wa asyhidina, dan bersaksilah kepada aku, annaki qad raditi anhu, bahwasanya kamu sudah memaafkan dan meridhai anak tersebut. Faqalat Allahumma inni rasulika anni qad raditu an ibni. Kemudian ibu tersebut berkata, ya Allah, sesungguhnya saya bersaksi kepadamu dan bersaksi kepada utusanmu bahasanya aku sudah ridho memaafkan anak. Faqala ya gulam qul la ilallah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Kanjeng Nabi berkata, hei gulam, bersabda, hei gulam, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian anak tersebut berkata, la ilaha illallah. Terus isa mengucapkan la ilaha illallah, sebab ibu wis ngampuni, wis ridho. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi anqadhahu bihi minan nar. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendika, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Fatamal ayyuhal wata'am al-mahbub, maka angan-anganlah, berpikirlah, wahai anakku yang tersayang. Hadil kisah ta'lam anak keluarga sabun usul khatimah. Kisah ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua itu bisa menjadikan sebab su'ul khatimah. Bocah mau, anak mau itu sudah diampuni oleh orang tuanya. Kalau tidak diampuni oleh orang tuanya, bahaya itu, bisa su'ul khatimah ya. Tidak bisa menjawabkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyadu billah. Semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah, amin. Wafil hadis salah satu la yang famahuna amalun asyirku billah wa tanfirul masjid. Dan dalam hadis terangkan bahasanya ada 3 perkara yang amal apapun tidak bisa bermanfaat ketika ada 3 perkara tersebut. Asyirku billah, yang pertama yaitu syirik kepada Allah, uququl walidain, dan berani kepada orang tua, wal firar minaz-zafi, dan lari dari peperangan. Karena gulamun Yahudiin yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarito. Ada seorang pemuda atau anak Yahudi yang membantu atau khidmah atau jadi khodim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarito, kemudian dia sakit. Fatau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaudu, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, kemudian dia duduk di samping kepalanya. Faqalahu aslim. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata kepada bocah Yahudi tadi, masuklah Islam, fanadhara ila abihi. Kemudian dia melihat bapaknya, wa huwa indahu, dan bapaknya itu di sampingnya Ghulam Yahudi tersebut. Faqala ati Abul Qasim. Kemudian bapaknya berkata, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad, ikutilah Muhammad ya, ada orang Yahudi kundane Muhammad. Ikutilah Muhammad, yaitu anaknya Said Qasim. Aslama, kemudian masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah. Ghulam Yahudi, anak Yahudi, khidmah karo Kanjeng Nabi, agamanya Yahudi mati, terus agamanya Islam, Masya Allah. Tapi dia mau masuk Islam itu dia tetap menganggap bapaknya ya, lihat bapaknya bisa bejane bapaknya kok terus muni ati Abul Qasim, taatlah kepada Muhammad Abul Qasim. Fakhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqul, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, alhamdulillahi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan Ghulam Yahudi dari neraka. Tanzur Fadal Ghulam baron Abi hatta berafat. Itu ya Gusti. Lihatlah bagaimana Ghulam Yahudi tersebut itu sangat berbakti kepada ayahnya, bahkan sebelum dia wafat, yaitu dia
seperti minta izin kepada bapaknya. Alhamdulillah bapaknya mengizini. Wa bidzalik wafaqahullah Islam, dan karena itu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Islam. Dari pelajaran ini Syekh Umar bin Ahmad Barja itu menyimpulkan bahwanya dia masuk Islam salah satunya adalah barokah dia baik kepada orang tuanya, kepada bapaknya, itu dia ini nganggep bapaknya. Masya Allah. Fi akhilah datin min umurihi, Allah paling taufik dia masuk Islam pada detik akhir umurnya. Fasbah min ahli jannah, dan dia menjadi penghuni surga. Wa min hadil kisah ta'ala, dan dari kisah ini kita mengetahui, kamu bisa mengetahui anna birrul walid dan sababun sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu sebab husnul khatimah. Masya Allah, nanti anak wong tua iku kudu diapii, ya diapii, mumpung masih urip diapii, terus mati dan didongakno orang-orang yang Fatihah ya. Fatihah bisa 5 waktu ya 5 waktu tak sedina pisan bersolat ya tak isya ya dongakno ya. Masya Allah, kita juga proses latihan ya, semoga bisa berbakti kepada orang tua, dan harus bisa, karena Haywah bin Surah Baron di Ummi, yaitu Haywah bin Surah itu adalah orang yang berbakti kepada ibunya, wala yukhalifu kalama abadan, tidak pernah berselisih kata atau tidak menuruti perkataan ibunya. Wa kana min kibarul ulama, dan dia menjadi ulama yang sangat besar. Walahu talamidatun katsiratan, dan mempunyai santri yang banyak. Wa tamarratin, dan suatu hari atau suatu waktu saat ilahi ummuhu wa fa'adat, ibunya datang, dan Haywah bin Surah pada tengah-tengah mengajar, pada tengah-tengah mengaji, mengulang. Faqala hukum ya Haywah al-qisyailid dajjaj wala tasaqala wa tafaddal. Kemudian ibunya berkata, "Berdilah ya Haywah, wis mandep ngajine, wis kene rene." Al-qisyailid dajjaj iki pitike dipakani dhisik. Bahasa Jawa. Ini ayam ini diberi makan dulu. Besar, santrinya banyak. Di tengah-tengah pengajian ibunya datang, kemudian menyuruh dia berhenti. Seketika itu Haywah bin Surah berhenti. Masya Allah. Kalau kita mungkin minta izin dulu ya, nanti ibu kalau sudah selesai, ibu itu memaklumi ya gak apa nang. Kalau tidak maklumi memang kita harus mengalah ya Bu, sepanduk disik, gak masalah ya. Usah tanya ibunya, nanti Bu enggak, harus langsung mandek ngulang, mandek mengajar, berdiri langsung makani pitik. Wala tasaqala wala tabadal, dan dia tidak merasa berat kepala, langsung giat, semangat, baliat terkedosa, kemudian meninggalkan ngajarnya. Terus ngulangnya ditinggal wa ibadu dalam tetangga, dan cepat-cepat untuk melaksanakan perintahnya. Umnal barin aidan Zarrubnu Umar Al-Hamdani, termasuk yaitu orang yang berbakti kepada orang tua, yaitu Zar bin Umar Al-Hamdani. Pamin birrihi bi abi annahu ma masyaqqatu ma binaran illa masyaqqal. Termasuk birrul walidainya Zar bin Umar Al-Hamdani kepada ayahnya, yaitu dia tidak pernah berjalan bersama dengan ayahnya pada waktu siang hari, kecuali dia berjalan di belakangnya. Wala masyamau lailan illa masyamau, dan dia tidak pernah berjalan bersama dengan bapaknya kecuali malam hari, kecuali berjalan di depannya. Lihat talaqaduna al akhtar, supaya ayahnya itu tidak menemui bahaya. Kalau siang itu dia menjaga dari belakang, kalau malam dia menjaga dari belakang. Wala rabbiyah satahan, dan dia tidak mau ngiyop ya, ngiyop atau berteduh di bawah atap, di bawah teritis, di bawah naungan.
ketika ayahnya ada di bawahnya, di bawah naungan tersebut, di bawah atap tersebut, di tritis tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.